Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ubayser. Di kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat power supply sederhana dari charger HP. Tentunya dari charger yang masih bagus dan tidak terpakai. Nah, dari charger HP ini nantinya akan menghasilkan dua keluaran output tegangan. Satunya untuk charger dan satunya lagi untuk tegangan variabel yang bisa kita atur atau ubah sesuai kebutuhan. Jadi bahan utamanya itu charger HP, kemudian modul step up DC to DC dengan seri XL6009E1, dan bahan pendukung lainnya seperti potensio B10K ini. Sebenarnya di modul step up ini sudah ada potensionya ya, dengan kode W103. Ini saya cabut, saya ganti dengan potensio 10K. Jadi kalau menggunakan potensio lebih praktis dalam menggunakannya, tinggal kita putar dengan tangan. Selain itu bahan pendukung lainnya voltmeter digital, kabel USB, dan kabel-kabel penghubung lainnya. Oke, baik, sekarang di hadapan kita bahan-bahannya atau modulnya sudah ada dan sudah saya pasang. Yang harus diperhatikan ini ya, output keluarannya. Sini ada dioda Zener yang menghasilkan output tegangan 5 volt, dan di sini juga ada Elco 680 mikro 6,3 volt ya, berfungsi untuk menyimpan dan memfilter tegangan. Tegangannya juga 5 volt. Jadi output tegangannya kita ambil dari kaki Elco ini, lalu kita hubungkan dengan input step up DC to DC, dan dari potensio nanti bisa kita atur tegangannya seberapa besar tegangan atau voltase yang kita inginkan. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Ini kabel input ke AC listrik 220 pakai capit buaya. Untuk voltmeter digitalnya saya hubungkan dengan kabel USB charger, sedangkan avometer saya hubungkan dengan output step up DC. Skala ukur posisikan di range 200 DC. Nah, sekarang coba kita nyalakan. Sebentar. Oke. Ya, sudah menyala. Output tegangan charger terukur 5,10, sedangkan di step up-nya 4,7. Ini nilai terendah karena ada pengaturan potensionya di sini. Sekarang coba kita naikkan tegangannya, putar potensio ke kanan. Lihat ada perbedaan nilai. Output tegangan charger tetap di tegangan 5 volt. Kita naikkan terus sampai mentok, kira-kira sampai berapa volt ya? Kira-kira sampai berapa volt maksimalnya? Ya, ini sudah mentok voltase paling tinggi 46,4 volt. Paling tinggi.
Sekarang coba kita turunkan kembali tegangannya sampai mentok. Kira-kira sampai berapa volt yang paling terendah. Ini saya putar perlahan-lahan. Ya, ini sudah mentok dengan tegangan 4,7 volt, nilai yang terendah. Jadi power supply variable ini hanya bisa digunakan di kisaran 4,7 volt sampai 46,4 volt. Menurut saya ini sudah lumayan ya, bisa membantu pekerjaan. Dan tegangan output charger tetap, jadi bisa kita pakai untuk ngecas handphone. Selanjutnya tinggal kita rapikan, kita buat box covernya. Oke teman-teman, ini sudah saya buat box covernya dan sudah saya pasang. Boxnya saya buat sendiri dari limbah jerigen minyak dan menggunakan kayu atau papan. Nah, seperti inilah penampakannya. Ini untuk charger HP. Ini ada soket banana untuk output tegangan variabelnya dan ada potential voltmeter. Untuk voltmeter di box ini langsung saya hubungkan ke output step up. Ya. Ini saya pasang kabel USB charger. Kabel output tegangan variabel. Saya gunakan ini kabel capit buaya. Coba dihidupkan. Ya, ini dari nilai yang terendah, tegangan yang terendah. Kita akan setel ke 12 volt. Saya akan coba hidupkan lampu LED ya, lampu LED yang tegangan kerjanya 12 volt. Saya ukur ke 12 volt saja. Dan juga saya akan ngecas handphone ini dengan kabel USB. Oke. Masuk ya, bisa charger. Ini saya matikan lampu. Jadi ini tetap di voltase 5 volt untuk chargernya. Sedangkan untuk tegangan variabelnya di sini coba kita hidupkan lampu LED 12 volt ini. Oke, menyala. Kedua-duanya bekerja dengan baik. Mantap ya. Jadi tidak berpengaruh kepada charger HP-nya. Tegangan output charger HP-nya tetap stabil 5 volt. Di voltmeter ini perlu juga kalian ketahui berapa batas ukur yang bisa terbaca, karena ada batas ukurnya. Coba kita naikkan terus tegangannya sampai mentok. Nah, ini sudah mentok, hanya terbaca sampai 41,3. Berbeda dengan sebelumnya pakai AVO, malah sampai di atasnya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian, mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.